Hi, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naung Channel. Terus si Fakhrudin ini bilang, oh bentar ya, kita lihat dulu soalnya antriannya masih panjang. Antrian dari Bang Jago ini, dari Bang Jagonya masih panjang. Nanti kalau ada pemberitahuan saya kasih tahu ya. Nah, lalu si Fakhrudin ini bilang, Kak Vina, bisa sertakan email dan password akun Bang Jago kakak katanya. Karena kami harus masuk melalui si Vina nggak ingat, tetapi si Fakhrudin ini kayak menyebutkan suatu tools atau suatu aplikasi yang ada di laptopnya, software gitu, software untuk memasukkan data Vina ini ke pekreditan Jago. Si Vina yang notabene-nya dia nggak mengerti tentang teknologi. Ketika dibilang seperti itu, yang bahasa-bahasa anak IT gitu, yang bahasa-bahasa pemrograman, dia nggak ngerti sama sekali, dan dia terpengaruh dengan kata-kata Fakhrudin ini. Intinya sih Fakhrudin bilang, kalau Fakhrudin ini ada satu software yang buat dia tuh bisa menaikkan limit kredit si Vina, dimana nantinya si Vina ini akan bisa mendapatkan pengkreditan sekitar 21.500.000 katanya. Setelah itu si Vina ini kan percaya, dia langsung kasih. Satu hal yang paling fatal adalah email dan password aplikasi Jagonya. Setelah dia kasih email dan password, si Vina ini sempat merasa gundah lagi. Dia merasa, ini aku kasih email sama password, apakah ini benar? Apakah mereka nggak nanti ambil duitnya, ngirim ke rekening lain gitu kan? Di situ dia mulai, otak bersih dia sudah mulai berjalan, atau otak pintar dia sudah mulai berjalan gitu. Dia nggak menuruti hatinya lagi, tapi menuruti logikanya. Dalam waktu sejam 2 jam dia menunggu kabar dari Fakhrudin, dan dia juga melihat uang 500.000 di akunnya masih ada. Ketika maghrib di hari itu, dia langsung mengirimkan uang dari rekening dia ke akun link aja punyanya si Vina ini. Dia langsung ngirim. Intinya si Vina ini memindahkan uangnya dari kantong utama aplikasi Bang Jago, karena dia udah feeling ini orang udah minta password sama email, bisa aja ntar duit aku diambil katanya. Di situ Vina sudah mulai berpikir jernih itu. Tiba-tiba si Fakhrudin ini dia chat, Mbak, ini pengkreditannya tidak bisa cair ya, karena Mbak Vina udah hilangkan duit 500.000-nya, padahal pemrosesannya itu sedikit lagi katanya. Nah, Vina kan udah bimbang lagi nih, dia udah merasa bersalah. Masalahnya di sini nih, si Fakhrudin ini dia nggak dalam kondisi marah-marah atau males ladenin Vina. Malah dia chatting secara baik-baik gitu. Mungkin ya orang awam yang nggak ditipu seperti Vina ini akan merasa bahwa, oh ini nih sepertinya customer service Aksi Galbay Pinjol ini baik banget ya. Mereka cara komunikasinya ini benar-benar terstruktur gitu. Mungkin ya kebanyakan dari kita nih orang-orang awam akan terbujuk rayu jika di chat dengan sesopan itu. Nah, si Fakhrudin ini chatting Vina dengan baik-baik tadi kan.
Dia dengan sopannya bilang, Mbak Vina, kenapa ya duitnya hilang? Nggak ada lagi di kantong utama. Kami kan lagi pemrosesan untuk pengkreditan gitu. Dan antriannya juga panjang. Mbak Vina mau serius atau enggak? Kalau memang enggak, ya udah kita putuskan di sini aja perjanjiannya, katanya gitu. Jangan nanti udah lanjut setengah jalan Mbak Vina narik depositnya dan pencairannya itu tidak bisa sama sekali, katanya. Terus kan si Vina ini udah galau gitu kan. Dia nanya, memang kalau udah batal sekali bisa besoknya bisa lagi ya kalau kita deposit lagi. Terus yang bikin kata-kata yang membuat si Vina ini memasukkan kembali uangnya adalah, oh itu nggak tahu Mbak, tetapi bisa dicoba aja. Saya nggak tanggung jawab ya kalau memang Mbak nggak bisa minjam di aplikasi Bank Jago untuk pengkreditan, katanya gitu. Oke, si Vina kan udah mulai galau kan. Ya udah, dia kemudian memasukkan lagi nih uang depositnya ke kantong utama Bank Jago, yang mana si penipu ini udah login. Si Vina lupa kalau si penipu ini udah login pada saat itu. Sudah seharian kan, keesokan harinya si penipu ini bilang, Mbak, untuk limit pengkreditannya 21.500.000, katanya. Apakah Mbak Vina bersedia, katanya gitu. Vina seneng dong dapat limit pinjaman sebanyak itu ya kan, apalagi dengan posisi dia belum ada pekerjaan tetap. Dia merasa, oh memang nih aplikasi Bank Jago melalui sistem lain nih bisa meminjam seperti ini, katanya. Padahal ya kalau di logika aja, kalau di aplikasi itu nggak ada fitur untuk meminjam atau mengajukan kredit ke aplikasinya, mana mungkin sih bisa diajukan secara secara IT gitu, secara pemrograman gitu. Karena si Pak Rudin ini bilang kalau mereka punya taktik atau punya cara bahasa pemrograman gitu yang membuat peminjaman ini bisa dapat limit yang besar, katanya. Padahal kalau dilogikain mana mungkin ya kan aplikasi yang nggak ada fitur peminjaman atau kreditnya bisa meminjam gitu. Ditambah lagi testimoni di grup aksi Galba Pinjol ini semakin meyakinkan Vina untuk memang deposit lagi ke aksi Galba Pinjol. Dia sebenarnya kan sudah narik nih 500.000 dan dia masukkan lagi 500.000. Itu selain karena dorongan atau persuasif dari si Fakhrudin ini, didukung juga dengan testimoni yang ada di grup. Nah, kebetulan pada saat itu si Fakhrudin bilang, Mbak Vina, sepertinya kita butuh ini lagi ya, butuh deposit lagi, katanya. Karena orang aplikasinya ini meminta untuk deposit lagi sebesar Rp3.450.000. Nah, di situ Vina benar-benar udah bimbang gitu. Dia nyari di mana duit sebanyak itu, Rp3.450.000. Dengan posisi si Fakhrudin ini bilang, dia emang gak ngancam sih. Dia bilang gini, Kak Vina, kalau memang kakak gak deposit 3.450.000, nantinya pencairan ini akan batal karena Kak Vina sudah pernah menarik deposit yang 500.000 di awal. Itu menyebabkan pencairan atau pengkreditan ini hilang sebanyak 80%. Jadi Kak Vina mau gak mau harus deposit lebih tinggi dari kemarin agar pencairan kreditnya itu bisa sama 21.500.000, katanya. Nah, di situ si Vina udah mulai merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Katanya Vina gini, ini kan aku udah niat minjam, ada orang mau membantu untuk mencari cara, katanya. Oh, aku gak tega nih kalau aku gak deposit. Harusnya aku kemarin nggak narik duit 500.000 dari kantong utama ini, dari kantong utama aplikasi Jago. Jadi kan aku nggak mesti deposit 3.450.000, kata si Vina dalam hatinya ketika itu.
Padahal ya, kalau memang pencairannya itu akan disetujui atau tidak disetujui ya, nggak ada tuh yang namanya harus nambah untuk bisa disetujuin, harus nambah deposit. Ya di mana-mana ya, kalau kita membayar atau deposit di awal untuk mengikuti suatu, apakah itu lomba, apakah itu ajang atau jasa, kayaknya yang gratis-gratis itu ya nggak bayar di awal deh. Apalagi ini kayak jasa ya. Mereka jasa nggak bayar di awal katanya. Tetapi tahu-tahu deposit gitu. Si Vina ini nggak ngeh kalau email dan password akun jago dia sudah di tangan si penipu. Karena tipe si Vina ini ya dia mudah lupa orangnya. Orangnya mudah lupa dan dia juga nggak peka terhadap kejahatan di sekeliling dia. Hey yo, don't forget like, comment, and subscribe, and turn off your notification. Goodbye.